China akan segera melampaui Amerika sebagai negara adidaya nuklir. Tentu bukan senjata, melainkan reaktor fisi yang digunakan sebagai sumber energi, baik listrik, panas, uap, desalinasi, dan sebagainya. Nuklir menjadi sumber energi yang cukup efektif, namun masih ada ketakutan akan radiasi yang dihasilkan, misalnya seperti kejadian di Chernobyl ataupun Fukushima. Namun itu dulu, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan nuklir, maka miniaturisasi dan keamanan nuklir semakin baik. Generasi terbaru dari reaktor fisi nuklir adalah generasi keempat, yang mana akan semakin murah, kompak, aman, dan efisien. Jumpa kembali sobat All About China. Topik pada kesempatan ini akan membahas ilmu nuklir China yang semakin maju, bahkan melebihi dunia barat. Padahal China baru memulainya tahun 1191 menjadi negara paling mudah, namun sekarang malah menjadi pemimpin. Kemudian kita akan membahas miniaturisasi nuklir yang dapat membuatnya semakin aman, murah, dan praktis. Apakah beda dengan reaktor nuklir di kapal induk atau rover-rover Amerika di Mars? Mari kita bahas. Amerika, Soviet, Prancis, dan Jepang adalah penguasa pembangkit listrik tenaga nuklir dari generasi pertama hingga ketiga dikuasai oleh mereka. Namun kini China mengejar hal yang sangat strategis lewat menjadi negara satu-satu yang mengoperasikan reaktor generasi keempat dan segera menjadi negara yang akan memanfaatkan reaktor modular pertama yang akan menghasilkan listrik. Rusia menjadi negara pertama yang berhasil mengoperasikan reaktor modular kecil, namun diinstal pada kapal pemecah es atau floating. Namun China akan menjadi negara pertama yang mengalirkan listrik ke pemukiman. China berinvestasi 440 miliar US dollar atau setara 6.400 triliun rupiah hanya untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam 15 tahun mendatang, akan ada 150 reaktor baru yang akan dibangun dalam kurun waktu tersebut dan akan menjadi negara pemilik energi nuklir terbesar. Ambisi tersebut tentu paralel dengan visi mereka, yakni netralitas karbon, serta menjawab kebutuhan akan energi dari negara dengan populasi dan manufaktur terbesar. Saat ini China baru memiliki 55 reaktor nuklir yang dominan masih generasi kedua yang didesain oleh perusahaan Amerika, Prancis, dan Kanada. Kini mereka membangun reaktor generasi ketiga dan keempat, serta reaktor modular mini buatan sendiri, dan total akan berkapasitas hingga lebih dari 120.000 megawatt. Saat ini kapasitas listrik dari pembangkit tenaga nuklir hanyalah 52.000 megawatt, yang mana hanya berkontribusi 2,2% dari 2,3 juta megawatt kapasitas listrik di China. Namun apabila dibandingkan dengan kapasitas listrik di Indonesia, maka 52.000 megawatt sudah berkontribusi 70%. Sebab kapasitas listrik kita hanyalah 74.000 megawatt sampai tahun 2021. Saat ini China memimpin dalam jumlah pembangunan PLTN, diantaranya 21 reaktor dalam pembangunan dan 43 reaktor lainnya dalam perencanaan. Ilmuwan nuklir China mencapai terobosan di mana sedang membangun dua jenis yang berbeda reaktor generasi keempat yang sudah disetujui oleh IAEA, International Atomic Energy Agency, yakni CVR 600 dan HTR-PM, yang mana memakai teknologi sodium, dan satu lagi ada gas helium sebagai pendingin atau coolant. Umumnya generasi terdahulu memakai pendingin air bertekanan.
Untuk memenuhi nilai-nilai reaktor generasi keempat, tentu harus lebih baik dari generasi ketiga ataupun 3+, yang mana harus efisien, murah, cepat, dan aman. Reaktor generasi keempat dirancang sekalipun terjadi situasi yang tidak normal, reaktor akan tetap aman sekalipun tanpa campur tangan manusia. Dan inilah garis terpenting untuk tenaga nuklir, sebab keselamatan sebagai nilai utama yang tidak dapat ditawar. Saat ini reaktor generasi keempat yang terpasang barulah 200 megawatt di pembangkit listrik tenaga nuklir Shitawan di Rongcheng, Shentung, sekaligus menjadi rumah bagi reaktor generasi keempat satu-satunya yang sudah beroperasi saat ini. Belum ada negara lain yang akan menyusul menggunakan teknologi reaktor generasi keempat dalam waktu dekat. Tidak berhenti di penguasaan reaktor generasi keempat, China juga menguasai dan sedang membangun reaktor modular kecil, kompak, terintegrasi. Lagi-lagi China akan menjadi negara pertama yang mengoperasikan PLTN dari reaktor modular kecil yang sekarang lagi dibangun di Hainan, dan reaktor modular akan sangat cocok dibangun pada wilayah urban sebab dengan desain kompak, terintegrasi, sederhana, dan mudah perawatan. Biaya pembangunan lebih murah, maka akan sangat cocok dibangun di pulau-pulau atau wilayah yang memiliki ekonomi lebih rendah. Lahan yang dibutuhkan untuk membangun pun lebih kecil. Radius steril dari pemukiman pun lebih kecil daripada versi konvensional, sehingga membuatnya memiliki nilai kompetitif. Negara maju seperti Amerika, Jepang, Prancis, dan Rusia sedang meneliti SMR alias Small Modular Reactor, reaktor SCP-100 atau yang dipanggil Linglong Yihao atau Linglong 1, kembali di ACC oleh IAEA dan mulai dibangun sejak 2019. Reaktor yang terintegrasi dengan pendingin atau internal cooling system mencapai miniaturisasi dapat menghasilkan 385 megawatt thermal dan 125 megawatt listrik. SCP-100 menjadi reaktor multiguna, bisa sebagai pemasok listrik, desalinasi air laut, pasok uap industri, dan sebagainya. Selain dapat dibangun di onshore, juga offshore, seperti eksplorasi minyak lepas pantai. SCP-100 memiliki keamanan yang lebih baik dari reaktor generasi ketiga. Apa bedanya dengan propulsi reaktor nuklir marine atau kapal selam, kapal induk, dan sebagainya? Jelas beda. Ambil contoh reaktor kapal induk generasi terbaru Amerika, Gerald Ford Class, yakni E-1B, yang mana masih merupakan reaktor generasi kedua, yang desain terintegrasi belum terwujud, yang memiliki dual loop sirkulasi dengan volume lebih besar, struktur kompleks, berat, perawatan kompleks, dan waktu perawatan yang lebih lama. Dan intinya adalah ukuran. E-1B RPV-nya alias Reactor Pressure Vessel, yang mana bejana tekanan berdiameter 10 meter, sedangkan SCP-100 hanya 3,36 meter. Terus apa bedanya dengan rover-rover Amerika di Mars maupun spacecraft Voyager yang sudah berada miliaran kilometer dari bumi yang dipasang reaktor nuklir? Jelas itu bukan reaktor, hanya generator atau yang disebut RTG, radioisotop thermoelectric generator, atau dikenal baterai nuklir. Bukan reaktor sebab tidak menghasilkan fisi berantai. Kalau rover Amerika di Mars dinamakan Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator, yang berfungsi sebagai penghasil listrik dan panas tahan hingga puluhan tahun dan tidak dapat diisi kembali. Apakah China juga memiliki hal serupa? Tentu sejak Chang'e 3, rover Yutu-1 sudah dilengkapi baterai isotop, yakni baterai nuklir, namun hanya berfungsi untuk memanaskan
saat rover dalam kondisi standby untuk melindungi rover dari kerusakan akibat membeku. Otoritas Cina sudah mengizinkan ilmuwan membangun spacecraft untuk jelajah ujung tata surya bertenaga nuklir, mampu memasok 1 megawatt atau setara 10 kali kapasitas listrik stasiun antariksa internasional. Cina kini leading dalam ilmu nuklir. Mereka juga mengembangkan reaktor nuklir bersih yang mana pendingin dan bahan bakar berasal dari campuran garam cair yakni thorium yang akan dibangun di wilayah padang gurun. Cina sedang mengembangkan matahari buatan atau dikenal reaktor fusi nuklir yang jelas cukup sulit, yang hingga hari ini belum ada negara yang berhasil. Baik reaktor fisi maupun fusi akan menghasilkan panas yang mendidihkan air alias uap untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Hanya pada reaktor fusi nuklir dianggap paling aman, sebab ketika terjadi kecelakaan maka akan menghentikan proses termonuklir serta tidak menghasilkan limbah radioaktif jangka panjang. Dengan kemajuan ilmu nuklir sipil, banyak pihak meyakini paralel dengan yang diimplementasikan untuk militer, seperti reaktor modular canggih untuk kapal induk tipe 004 ataupun kapal selam tipe 096. Yang pasti reaktor nuklir baru dibangun untuk damai dan mewujudkan sumber energi yang jauh lebih bersih dari PLTU. Semua upaya untuk mewujudkan goal tahun 2060 yang bebas karbon dioksida. Mereka sedang membantu dunia dengan ilmu nuklir harga lebih murah ketika reaktor nuklir barat merana stuck. Menurut laporan IAEA bahwa pengerjaan reaktor nuklir di barat mengalami penundaan dan pembengkakan dana, maka reaktor Cina maju pesat dan mereka mulai membantu negara-negara di dunia untuk membangun seperti di Pakistan, Argentina, Inggris, dan negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Contoh, biaya pembangunan nuklir di Amerika, 1 kilowatt memerlukan biaya 4.300 US dollar. Kemudian mangkrak hingga menelan biaya 9.000 US dollar per kilowatt. Sedangkan Cina cukup 1.900 US dollar per kilowatt. Jelas dengan selisih 1/4. Semoga saja Indonesia dapat dibantu oleh Cina dalam pembangunan PLTN, sebagaimana mereka sudah berinvestasi PLTU di Indonesia. Terima kasih sobat sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.